Hai semuanya, kenalin aku Eriana. Kali ini aku bakal mereview sebuah buku. Jika kalian penasaran dengan reviewnya seperti apa, tonton terus videonya. Di sini aku bakal mereview sebuah buku yang judulnya Humor Horor Dunia Santri, yang ditulis oleh Ardi Asrofi dan diterbitkan oleh Araska Publisher pada tahun 2018. Genrenya di sini komedi dan horor. Sekilas kalian pasti mengiranya ini tuh ceritanya humor yang dibumbui dengan horor, atau kebalikannya yaitu horor yang dibumbui seperti humor ya guys. Tapi ternyata enggak. Di sini tuh dibedakan yaitu humor ada sendiri dan horornya itu ada sendiri. Dan kalian mungkin mengiranya ini juga buku novel, tapi ternyata ini tuh menurut aku buku antologi cerpen, di mana di buku ini ada beberapa kumpulan cerita pendek yang dijadikan satu sebagai buku. Lalu ini cover depannya dan ini cover belakangnya. Ini cover belakangnya ya guys. Ini buku asli original, bukan buku bajakan. Kita lanjut ke daftar isinya. Nah, di sini daftar isinya juga sendiri-sendiri, ada 30 cerita humor dan ada 18 cerita horor. Aku bakal bacakan beberapa judul dari daftar isi ini. Untuk yang pertama, humor. Tuh, Rezeki Separuh Batang Kretek, Sehabis Mayoran, Kentut Kang Takim, Kiai Aziz, Binatang Dua Alam, dan lain-lain. Dan untuk yang horornya ada Penghafal, Al-Quran Kesurupan, Kamar Mandi Pojok, Perempuan Berkaki Kuda, Santri Baru dan Penghuni Lama, dan lain-lain. Dari beberapa judul tadi, aku bakal mereview satu judul dari humor dan satu judul dari horornya. Untuk yang humornya, aku mau review yang Binatang Dua Alam. Dan untuk yang horornya, aku akan review yang Menuduh Jin Mencuri. Judul yang pertama aku review yaitu Binatang Dua Alam. Di sini tokoh utamanya Kang Takim dan ada tokoh lainnya yaitu Kiai Aziz dan teman-teman Kang Takim. Awal ceritanya, Kang Takim ini dapat jatah jaga malam dan besoknya itu ada pengajian. Tapi Kang Takim ketiduran saat pengajian itu. Setelah itu, teman-teman Kang Takim membangunkannya karena tidak ingin Kiai Aziz mengetahui bahwa Kang Takim itu tidur. Lalu Kang Takim dicubit oleh temannya agar dia bangun. Sontak Kang Takim pun terkejut. Lalu Kiai Aziz mengetahuinya dan Kiai Aziz memberikan pertanyaan kepada Kang Takim, yaitu binatang apa sih yang hidup di dua alam? Kalian pasti penasaran dengan jawaban Kang Takim. Jadi aku bakal lanjut review yang selanjutnya agar kalian lebih penasaran lagi. Dan untuk yang kedua yaitu Menuduh Jin Mencuri. Nah, di sini tokoh utamanya yaitu namanya Suasik. Dan ada beberapa tokoh lainnya. Tetap juga ada teman-teman Suasik ini. Awal ceritanya itu Suasik ini mau mencari makanan dengan teman-temannya. Tapi Suasik ini mengambil uang ke kamarnya. Dan ternyata uang Suasik ini hilang guys. Kalian pasti bertanya-tanya hilangnya kemana. Lalu Wasik ini marah-marah dan dia itu menyebutkan semua makhluk halus. Dia sebut dengan marah-marahnya. Dan setelah itu
si Wasik ini kerasukan dan diketahui oleh teman-temannya. Lalu bagaimana sih cara teman-temannya itu agar Wasik ini sembuh dari kerasukannya? Kalian pasti penasaran juga dengan ini. Jadi aku buat penasaran dengan kedua cerita tadi agar kalian ingin membaca buku ini. Kalian bisa membacanya karena buku ini banyak banget cerita. Dari beberapa judul yang udah aku bacakan tadi, itu merupakan kisah yang dialami oleh santri-santri yang satu pesantren dengan penulis, dan ada beberapa kisah yang dialami sendiri oleh penulisnya. Untuk kelebihannya, menurut aku buku ini itu cocok banget buat kalian yang ingin mencari referensi cerita humor dan horor, atau untuk menemani kesibukan kalian, karena kalian tidak perlu khawatir kalian ingin membacanya mulai dari belakang atau dari awal atau dari judul-judul yang kalian ingin baca pertama kali, karena di sini tuh ceritanya nggak berkaitan sama sekali. Dari referensi yang aku bacakan tadi itu juga nggak berkaitan dari awal cerita atau cerita selanjutnya, itu juga nggak berkaitan. Kita juga bisa mengambil amanah dan pesan moralnya di setiap ceritanya. Jadi kalian bisa mengambil pesan moral, ada 48 cerita, jadi kalian bisa mengambil pesan moralnya di 48 cerita itu. Dan juga bahasanya itu mudah dipahami, lalu ceritanya tidak rumit sama sekali, dan buku ini tidak ada batasan umur untuk membacanya. Untuk kelemahannya sendiri, menurut aku cerita humornya kurang banget, dan ada beberapa kata yang tidak baku bisa kita lihat di daftar isi yang udah aku bacakan tadi. Dan itu tadi review dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi membuat video review buku selanjutnya.